jangan diusir. Sudah Lex, sudah rekaman Lex. Oke, thank Lex, you. tidak semua Patibulum direkam kok. Oh gitu. Barusan aku suruh ngingetin. Oh iya. Oke, Udah Mas. Lex, sekarang direkam. Kita lanjut ya. Yuk. Ya. Nah, yang menarik adalah ruang kosong ini nih. Ketika jari Adam itu tidak menyentuh jari Allah, gambar besarnya. Nah, saya mencoba dalam refleksi itu melihat bahwa ruang kosong ini tuh sebagai simbol ketidakmungkinan manusia menyentuh dan memahami Allah sepenuhnya. Jadi manusia seberapapun mencoba untuk memahami Allah, mencerna konsep tentang Allah, itu tuh tidak akan mungkin bisa sepenuhnya kita memahami Allah. Nah, dengan pemahaman ini kita perlu kerendahan hati untuk melihat bahwa tidak semua hal itu tuh bisa kita masukkan ke dalam kepala kita, dan tidak selayaknya juga kita untuk mengungkap setiap misteri Allah. Nah, dengan frameworks inilah, cara berpikir ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar tentang Alkitab, doktrin tentang Alkitab. Nah, saya akan membukanya dengan sebuah pertanyaan, apa itu doktrin? Ini sederhana sekali, kita belajar doktrin mengenai Alkitab, maka kita mulai dengan apa itu doktrin. Doktrin itu kalau kita lihat dari bahasa Latin, aslinya itu doktrina, berarti pengajaran, instruksi. Nah, ini kodifikasi keyakinan atau kumpulan ajaran atau instruksi, bla 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 bla. Sederhananya, apa itu doktrin? Doktrin itu bisa kita pahami sebagai ajaran. Nah, tadi di awal kita sempat menyebut istilah dogma. Nah, biasanya ada dua istilah, dogma dan doktrin. Bedanya apa? Kalau kita mau telisik lebih jauh, itu memang ada sedikit perbedaan sense di sana, tapi dalam pemahaman kita, khususnya dalam materi pembelajaran bersama kita hari ini, cukuplah kita memahami bahwa doktrin itu sebagai ajaran. Jadi ketika kita bicara soal doktrin Alkitab, maka kita bicara soal ajaran tentang Alkitab. Nah, yang jadi pertanyaan, ajaran Alkitab ini menurut siapa? Kristen itu kan banyak, dan apalagi kalau kita lihat dalam diskusi-diskusi keseharian, kadang itu ada perbedaan pemahaman tentang Alkitab. Dan perbedaan pemahaman tentang Alkitab ini biasanya itu tuh lahir atau diwariskan dari pemahaman di barat sana, khususnya di Amerika Serikat. Ketika di sana itu tuh label tentang kaum liberal, lalu fundamentalisme, oikumenisme, injili gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan itu tuh jadi kayak kubu-kubu yang punya pemahaman sendiri-sendiri tentang Alkitab. Ada yang bilang Alkitab itu nggak boleh salah. Ada yang bilang nggak begitu dong, gitu ya. Macam-macam. Nah, kita mau belajar tentang ajaran Alkitab menurut siapa? Karena kita GKI, Bapak Ibu, maka kita belajar ajaran Alkitab menurut GKI. Nah, maka kita pada kesempatan hari ini akan melihat bersama bagaimana sih tradisi GKI ini membantu kita memahami ajaran mengenai Alkitab. Dan yang terpenting, apa sih relasi antara Alkitab dengan Kristus? Apa sih gambaran besar di baliknya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kayaknya Patibulum kita ini saya mencoba untuk membuatnya sesederhana mungkin. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, nanti kita feel free, kita bisa diskusi di akhir, gitu ya. Kalau mau buat kopi dulu, boleh deh buat kopi dulu deh. Soalnya ini agak beda nih dari yang kita biasa bahas pasal per pasal, gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas bersama doktrin Alkitab dan melihatnya dari tradisi GKI, Gereja Kristen Indonesia. Nah,
mari kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh open mic, boleh tulis di chat, silahkan. Menurut saudara, apa itu Alkitab? Monggo. Tidak ada jawaban benar salah, karena kita sama-sama mau belajar nih, Bapak Ibu. Silahkan. Apa itu Alkitab? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Bu Sri Hidayat. Terima kasih. Alkitab adalah firman Tuhan, ya, Bu Sri? Iya. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Catatan, Ini chat saya. atau tulisan Kitab suci tentang firman Tuhan. orang Kristen. Betul. Apa, Pak Jarwo? Catatan, tulisan, hasil refleksi Tulisan. para penulis itu tentang firman Tuhan. Tentang firman Tuhan. Oke. Terima kasih, Pak Jarwo. Mari satu lagi, Bapak Ibu. Janji Allah. Janji Allah. Oke. Dalam firman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, ini di chat ada beberapa. Firman Tuhan atau Injil, buku panduan, ajaran untuk hidup sesuai keinginan Tuhan, keinginan Allah. Oke. Terima kasih, Bapak Ibu. Ada lagi, Lek, kesaksian. Pak Arman nulis. Oh, kesaksian. Ya. Kesaksian penulis tentang Allah dan Tuhan Yesus. Kumpulan tulisan atau cerita yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau coba untuk lebih dalami lagi, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira di antara dua pernyataan ini, mana yang menurut saudara lebih tepat? Alkitab adalah firman Allah, atau Alkitab mempersaksikan firman Allah? Nah, di antara dua ini, Bapak Ibu, mana yang menurut Bapak Ibu lebih tepat? Yang atas ini kita sebut A, yang bawah kita sebut B, gitu ya. Mana yang lebih tepat, A atau B? B. B, yang bawah. B. Ada lagi? Wah, rata-rata yang bawah ya. Oke. Berarti rata-rata yang bawah nih pendapatnya. Coba. Aku tidak, Pak Alex. Ya, aku gimana? yang A. Aku A. Tante Susana yang A ya. Kenapa tuh Tante Susana? Oleh karena Alkitab is the word of God. Oke, karena Alkitab is the word of God ya. Word, bukan word ya. Word. Word. W-O-R-D. Oke. D-nya David. Word. Ya, siap Tante. Oke. Biasanya Bapak Ibu, dua pernyataan ini itu dipertentangkan. Coba kita lihat satu persatu. Kalau yang B itu rata-rata Bapak Ibu sependapat, Alkitab itu mempersaksikan firman Allah. Dari yang pas awal juga sebelumnya bilang bahwa itu isinya kesaksian, refleksi tentang Allah gitu ya. Coba kita lihat yang A. Alkitab adalah firman Allah. Nah, ini biasanya dicocokkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, lalu dimasukkanlah ini. Kalau di sini Alkitab adalah firman Allah, dan di sini adalah ada kata firman juga. Kalau kata adalah berarti kan harusnya sama tuh. Maka kita coba ganti kata firman di Yohanes 1 ayat 1. Kata firman diganti dengan kata Alkitab. Pada mulanya adalah Alkitab. Alkitab sama-sama dengan Allah, Alkitab adalah Allah. Nah, kalau sudah begini kan, bagaimana ini masa Alkitab adalah Allah gitu ya? Jadi pertanyaan. Nah, tapi kita jangan buru-buru dulu, Bapak Ibu. Dua hal ini tidak perlu dipertentangkan, tapi juga kalau mau disatuin kok ya susah. Yang satu itu sifatnya itu lebih ke
prinsipnya adalah identifikasi adalah. Identifikasi. Alkitab adalah. Jadi identifikasi firman Allah. Nah, yang satu lagi mempersaksikan ini prinsip diferensiasi sekaligus relasionalitas. Maksudnya bagaimana dah ini dah? Diferensiasi berarti kalau yang satu itu identifikasi berarti ini sama adalah ini, diferensiasi berarti dia membedakan, beda. Membedakan antara firman Allah dengan Alkitab. Jadi dia membedakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, bukan gitu ya kalimatnya ya. Nanti saya di ini lagi, di jewer Pak Jarwo lagi. Cuma maksudnya dia mau membedakan antara firman Allah dengan Alkitab, tapi sekaligus dia merelasionalitas. Relasionalitas ini dari kata relasi, hubungan. Hubungan antara Alkitab dan firman Allah. Apa hubungannya? Nah, dua hal ini nih, yang satu prinsip identifikasi, yang satu prinsipnya diferensiasi, agak susah nih dikawinin. Nah, ini agak susah dikawinin kalau kita punya pemahaman, dan next dulu, gitu, bingung gitu ya. Jadi yang betul yang mana nih? Yang Alkitab adalah firman Allah, atau Alkitab mempersaksikan firman Allah, gitu ya. Nah, karena kita ini bicara soal doktrin Alkitab menurut GKI, maka marilah kita menilik tradisi kita. GKI itu tuh melihat seperti apa sih, gitu ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Ingat ya Bapak Ibu ya, ada dua kubu tadi ya, yang satu adalah, yang satu mempersaksikan. Kita lihat yang awal nih. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah lihat yang namanya Tata Gereja dan Tata Laksana, ini buku dalam tanda kutip kitab sucinya orang GKI lah ini nih. Ini isinya tata-tata ini, aturan-aturan segala macam gitu ya. Nah, di dalam sini ada mukadimah, ada penjelasan tentang mukadimah dan macam-macam. Intinya di buku ini, Tata Gereja dan Tata Laksana pertama, itu dijelaskan atau dinyatakan bahwa Gereja Kristen Indonesia memahami bla bla bla, bisa dibaca sendiri nanti Bapak Ibu, firman Allah yang disaksikan oleh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi di sini mau dikatakan bahwa firman Allah itu disaksikan, dipersaksikan oleh Alkitab, PL dan PB. Kata kuncinya disaksikan. Kita lihat di penjelasan tentang mukadimah di alinea 1.2. Di sana ditulis, Allah yang hidup yang menyatakan dirinya dalam Tuhan Yesus Kristus seperti yang diberitakan oleh Alkitab, PL dan PB. Ini juga intinya sama kayak ini. Yang ini disaksikan, yang ini diberitakan. Keduanya masuk prinsip yang ini, mempersaksikan. Tapi di sisi lain, di buku yang sama, di penjelasan tentang mukadimah juga, alinea 9 ayat 2, poin 2, di situ ditulis, GKI mengakui dan berpegang pada firman Allah, yaitu Alkitab, PL, dan PB, dan segalanya, dan sebagainya. Kata yaitu berarti kan adalah. GKI mengakui dan berpegang pada firman Allah yang adalah Alkitab. Jadi di kalimat ini, di paragraf ini, Alkitab adalah firman Allah, seperti yang tadi Tante Susana katakan, Ibu Susana. Kita lanjut lagi di tata dasar, di pasal 3 ayat 2. Di sana dikatakan, GKI mengakui imannya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. Ini jelas katanya pakai prinsip identifikasi tadi. GKI percaya, mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, yang jadi persoalan, kok GKI nggak konsisten? Yang satu di bagian tertentu pakai prinsip diferensiasi tadi, bahwa Alkitab itu different, berbeda dengan firman Allah, tapi ada relasinya. Tapi di sisi lain,
gimana sih ini kok GKI nggak konsisten sekali? Jadi yang mana yang betul? Jemaatnya makin bingung kan? Nah, ini bisa terjadi, kebingungan ini bisa terjadi, kesulitan untuk mengawinkan keduanya bisa terjadi kalau kita memakai prinsip atau memahami kata adalah tadi itu sebagai ekuivalensi simetris. Aduh, opo meneh iki. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini dengan terpaksa ini harus pakai kalimat-kalimat yang saya juga nggak ngerti sebetulnya. Tapi kalau X adalah 3, maka 3 adalah X. Kalau X adalah 3, K3 adalah X. Dibolak-balik kayak apa juga X adalah 3 adalah X. Ini sifat valensi simetris. Nah, kita kesulitan memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah kalau kita pakai pemahaman ini. Kita adalah firman Allah. Firman Allah adalah Alkitab. Nah, begitu nanti dibalikin ke yang Yohanes 1 tadi, jadi cilaka. Jadi Alkitab adalah Allah, bukan teologinya terbolak-balik begitu. Atau kita juga sulit memahami atau mendamaikan keduanya ketika kita pakai prinsip ilustratif. Ilustratif itu kayak gini. Ada gunung batuku, Allah adalah gembalaku. Gembala adalah Allah, ya beda nih. Nah, ini prinsip ilustratif. Nah, jadi ketika kita tahu apa itu Alkitab dan dengan firman Allah, kita nggak bisa pakai dua pemahaman ini. X adalah 3, 3 adalah X, atau sekedar ilustratif. Kenapa? Karena kalau seperti itu, kalau kita pakai prinsip ekuivalensi simetris ini, kita jatuhnya jadi idolatri. Apa itu idolatri? Idolatri itu dari kata idol, idol itu bintang gitu ya, dibintangin gitu. Apa ya dibintangin itu, dikagumi gitu ya. Idol. Nah, jadi akhirnya Alkitab yang harusnya mempersaksikan Allah, kemudian kita idolkan, kayak Indonesian Idol tuh kayak kita idolkan, Alkitabnya melebihi firman Allahnya, melebihi Allahnya. Alkitab itu tuh jadi terlalu diagung-agungkan sedemikian rupa sampai ia lebih tinggi dari Kristus yang seharusnya ia rasakan. Tapi kalau kita pakai prinsip yang tadi, kita jadi mendikasi untuk mengurangi makna dari Alkitab itu. Jadi ketika bicara soal Alkitab dan apa sih itu Alkitab, relasinya dengan firman Allah, kita harus menghindari pemahaman kita dari prinsip ekuivalensi simetris dan ilustratif. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengawinkan keduanya? Satu usulan dari Paul Tillich dan juga dipakai oleh pendeta kita, Pak Yowas, ia mengusulkan bahwa kata adalah tadi itu, adalah itu tidak dilihat dengan dua konsep tadi, dua pemahaman tadi, tapi dilihat sebagai icon, simbol gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Cristiano Ronaldo, dia kan dibikinin tuh di kampung halamannya patung dirinya gitu. Ya. Nah, bukan karena Cristiano, tapi dia jadi ikonnya Cristiano Ronaldo. Dia mempersaksikan seperti apa sih Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah, ini usulannya. Maka Paul Tillich dalam tulisannya itu dia bilang begini.
Dengan demikian, simbol religius, yaitu simbol yang menunjuk pada yang ilahi, simbol tadi itu, Alkitab tadi itu, dapat menjadi sebuah simbol yang sejati hanya jika ia berpartisipasi di dalam kuasa dari yang ilahi yang ditunjuknya. Alkitab itu menjadi ikon yang sejati ketika ia berpartisipasi dalam pewartaan akan Kristus yang ia persaksikan gitu ya. Itu bicara soal simbol. Nah, maka sederhananya Bapak Ibu, kalau kita ditanya, jadi di GKI itu Alkitab itu dipahami sebagai apa sih gitu ya? Kita bisa menjawab bahwa Alkitab adalah firman Allah setepatnya karena Alkitab mempersaksikan firman Allah, yaitu Kristus. Alkitab adalah firman Allah dalam arti Alkitab adalah ikon yang berpartisipasi ke dalam firman Allah. Firman Allah itu adalah Kristus. Nah, maka penting kita buat memahami bahwa Kristus itu adalah penyataan Allah yang sempurna. Kristuslah penyataan Allah yang sempurna, dan Alkitab ini yang isinya adalah kesaksian tentang Allah itu, dia mempersaksikan Kristus sang firman Allah. Jadi Kristuslah yang sempurnanya. Alkitab mempersaksikan Kristus yang sempurna itu. Nanti kita akan lihat nih, kita garis bawah ini kata Alkitab, Kristus yang sempurna dan relasinya dengan Alkitab. Nanti karena kita akan belajar sedikit tentang apa itu ineransi, itu sebuah pemahaman. Nah, tapi sebelum masuk ke sana dan kita akan nyerempet ke sana, dengan pemahaman seperti ini, bisakah kita mensejajarkan Alkitab dengan Al-Qur'an? Sama-sama kitab suci. Kan kalau dari sekolah kita kan ditanya kitab sucinya orang Kristen apa? Alkitab. Kitab sucinya agama Islam, teman-teman Muslim apa? Al-Qur'an. Nah, dengan pemahaman tadi itu, yang Alkitab itu mempersaksikan firman Allah, Alkitab adalah firman Allah setepatnya jika Alkitab itu memperfirman Allah. Dengan itu, bisa Alkitab dengan Al-Quran. Kenapa tidak bisa? Karena coba kita pilih konsepnya satu persatu, pelan-pelan. Saya berusaha pelan-pelan ya Bapak Ibu, biar kita bisa sama-sama belajar bersama. Yang sebelah kiri pemahaman Islam, yang sebelah kanan pemahaman Kristen. Memahami bahwa firman Allah itu pertama-tama hadir dalam Quran, kitab itu. Jadi firman Allah yang kenapa Pak? Jika benar Kenapa? itu. Jika benar itu. Pemahaman mereka. Nah, firman Allah itu yang mereka pahami, kita samakan dulu frekuensinya ya. Misalkan Allah itu di atas, kita itu di bawah gitu misalnya ya. Nah, maka di dalam Muslim, Islam, teman-teman Islam memahami bahwa firman Allah yang di atas itu sama persis dengan yang mereka pegang sebagai Al-Qur'an. Titik komanya. Itu kenapa mereka sangat menjaga Al-Qur'an itu. Nah, pemahaman mereka adalah in liberasi, itu ke dalam itu tulisan. Jadi pertama-tama firman Allah itu hadir ke dalam bentuk tulisan. Prosesnya kita bisa bercerita lagi tentang Nabi Muhammad dengan para sahabatnya lewat proses penulisan dan macam-macam. Tapi kita nggak ke arah sana. Nah, in liberasi tadi itu firman Allah yang turun menjadi tulisan dalam Quran itu sifatnya ineransi. Ineransi itu apa? Ketidakbersalahan dari
Al-Quran. Jadi mereka memahami bahwa apa yang kami pegang ini sama persis dengan apa yang Allah katakan di atas sana. Maka tidak mungkin salah, 100% benar. Ya, itu pemahaman mereka. Dan Al-Quran itu, firman-Nya itu, firman Allah itu tadi, dikeluarkan oleh Muhammad. Karena kan pewahyuan itu datang ke diri Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad bercerita, baru ditulis para sahabatnya. Dan itu dipersaksikan oleh hadis. Nah, sementara di Kristen, kita memahami bahwa firman Allah itu pertama-tama bukan menjadi tulisan, tetapi menjadi diri Yesus Kristus. Maka kalau kita mau mensejajarkan secara pemahaman, Quran itu sejajarnya dengan Kristus, bukan dengan Alkitab. Karena Kristus adalah sang firman Allah yang sempurna tadi itu. Dia bukan in librasi, bukan jadi tulisan pertama-tama, tapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Karena firman Allah itu berinkarnasi, dan firman Allah itu yang adalah Kristus itu sempurna, maka konsepnya, pemahamannya adalah impeccability, kesempurnaan itu tadi. Nah, ia dikandung, firman Allah ini dikandung dan dikeluarkan oleh Maria, dan dipersaksikan oleh Alkitab. Nah, maka kalau kita mau mencoba sejajarkan, Nabi Muhammad itu bukan disejajarkan dengan Kristus, walaupun sama-sama dalam kemanusiaan, dalam diri manusia, tapi dalam fungsi dan proses dari firman Allah itu turun kepada manusia, Muhammad itu disejajarkan dengan Maria. Karena sang firman itu keluar, atau dikandung dari Maria, Quran, sang firman Allah itu keluar, dikandung oleh Muhammad. Nah, jadi ini perbedaan dan ini kesejajarannya, Bapak Ibu. Nah, dengan seperti ini, kita memahami tentang wahyu Allah. Wahyu itu pertanda, maka wahyu yang terpenting dari Allah itu adalah Kristus. Dan Alkitab kita pahami sebagai wahyu ketika Alkitab itu mempersaksikan tentang Kristus. Jadi kalau pada umumnya kita memahami bahwa wahyu Allah itu tuh berupa kata-kata, berupa kalimat, itu konsepnya proposisionalis. Nah, sementara dalam kekristenan, GKI, kita memahami bahwa wahyu Allah itu sifatnya hipostasis. Dia bukan menjadi kalimat, bukan menjadi tulisan, tetapi pertama-tama menjadi pribadi, Yesus Kristus. Tulisan ini menceritakan tentang pribadi tadi, Yesus Kristus. Jadi relasinya di situ ya Bapak Ibu ya, ketika kita bicara soal Alkitab. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara Alkitab, firman Allah, ada seorang teolog namanya Karl Barth, dia mengatakan bahwa firman Allah itu ada tingkatannya. Dan yang bawah itu bergantung pada yang atas. Jadi kita lihat dari yang atas. Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis dan yang menuliskan tentang Kristus sang firman. Pewartaan yang gereja lakukan, patibulu, khotbah, renungan, segala macam itu, sebagai firman Allah juga. Tetapi firman Allah yang diberitakan kepada umat. Nah, ketiganya ini tidak terpisahkan, saling sambung menyambung menjadi satu. Tapi harus dibedakan. Kristus adalah firman yang menjadi manusia, Alkitab adalah firman yang tertulis dan yang menuliskan tentang Kristus dan Allah Trinitas, lalu pewartaan yang gereja lakukan sebagai firman Allah yang memberitakan tentang Alkitab yang tertulis, tentang
Kristus sang manusia dan sang firman Allah itu. Agak muter-muter Bapak Ibu, tapi kira-kira begitu konsepnya. Saya berharap bahasa saya cukup mudah untuk dipahami, jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu, tadi setelah bicara kita soal firman Allah, Yesus Kristus, adakah di antara kita yang pernah dengar istilah ineransi? Nah, walaupun tadi di awal saya mengatakan bahwa konsep ineransi ini terhadap kitab suci itu ada di pemahaman teman-teman Muslim, tapi ternyata di dalam kekristenan pun kita ada yang memahami bahwa kitab suci kita, Alkitab itu bersifat ineransi juga. Apa itu ineransi? Ineransi itu adalah suatu doktrin, ajaran yang menyatakan bahwa Alkitab dalam bentuk naskah aslinya tidak mengandung kesalahan atau 100% benar. Jadi ini pemahaman yang mengatakan bahwa Alkitab itu 100% benar. Atau kitab suci dalam naskah aslinya tidak membenarkan apapun yang bertentangan dengan fakta. Jadi kitab suci itu sesuai 100% dengan fakta historis. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin terbolak-balik gitu ya. Ini pemahaman tentang ineransi. Dan di kekristenan sejumlah golongan, sejumlah orang juga memahami bahwa Alkitab itu sempurna, Alkitab itu tidak mungkin salah. Nah, GKI tidak memahami atau tidak sepaham dengan konsep ineransi ini. GKI tidak sepaham bahwa Alkitab itu sempurna. Nah, mungkin ada yang langsung tergelitik gitu ya. Apakah berarti GKI memahami bahwa Alkitab itu salah? Bisa salah, gitu ya. Kan kalau ineransi itu kan pemahaman bahwa Alkitab itu sempurna, tidak mungkin salah. GKI tidak sepaham dengan itu. Apakah berarti GKI mau mengatakan bahwa Alkitab itu salah? Persoalannya di sini, Bapak Ibu. Tidak menerima ineransi tidak sama dengan menerima eransi. Ineransi itu kan ketidakbersalahan. Eransi itu salah gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal Alkitab itu kita tidak sepakat dengan ineransi, bukan berarti kita mau mengatakan bahwa Alkitab itu salah, tidak sempurna, tidak seperti itu. Tetapi konsepnya kita tarik ke dalam konsep kristologis. Opo meneh kristologis? Kristologis itu dari kata Kristus logos. Maksudnya Kristus itu Kristus, kita sama-sama tahu, logos itu ilmu tentang Kristus lah ya. Logos itu pemahaman ilmu. Nah, kenapa kita tarik ke sana? Apa hubungannya? Kita lagi bicara soal kesempurnaan Alkitab. Nah, hubungannya ada di sini, Bapak Ibu. Kalau kita bicara bahwa Alkitab itu ineransi, sempurna gitu ya, maka itu akan dipertentangkan dengan Kristus yang sempurna. Mana mungkin, masa iya sesuatu yang sempurna ini dinyatakan oleh sesuatu, lalu sesuatu yang menyatakan tentang yang sempurna ini juga sempurna. Coba kita cerna sedikit-sedikit ya. Ajaran ineransi dengan mudah dapat mengaburkan penekanan Kristiani atas doktrin ketidakberdosaan Kristus. Dengan kata lain, kesempurnaan ditemukan di dalam Kristus. Yang sempurna itu Kristus, Sang Firman yang menjadi hidup, yang menjadi manusia. Bukan pada Alkitab yang berfungsi sebagai ikon yang mempersaksikan Sang Firman. Bahkan, jika Alkitab memiliki fungsi ikonik yang mempersaksikan Kristus Sang Firman, maka sebagai ikon, Alkitab haruslah tidak sempurna. Karena hanya dengan itulah ia bisa terhindar dari bahaya idolatri dan dapat mempersaksikan Sang Firman sejati yang sempurna. Jadi kalau patung Ronaldo itu sempurna sama seperti Ronaldo, tidak mungkin.
karena dia hanya mempersaksikan tentang si Ronaldo tadi, Cristiano Ronaldo gitu ya. Jadi pemahaman tentang ineransi Alkitab ini akan bertubrukan, bertentangan dengan pemahaman bahwa Kristus itu tidak berdosa atau sempurna. Nah, itu kenapa kita perlu hati-hati ketika mendengar pemahaman tentang Alkitab ineransi. Nah, kalau Bapak Ibu mau iseng, kita iseng sejenak lah sebelum saya memberikan 10 poin secara cepat tentang apa? Tentang ajaran GKI mengenai Alkitab. Saya ngajak kita untuk buka satu bagian Alkitab. Masa kita belajar Alkitab, doktrin Alkitab, tapi kita nggak buka Alkitab ya? Alkitab. Iya. Kita lihat, Bapak Ibu, atau gini deh biar gampang. Bapak-bapak, bukalah, saya mengundang Bapak-bapak untuk membuka Matius pasal 4, ayat 1 sampai 11. Kaum Bapak, Matius pasal 4, ayat 1 sampai 11. Kaum Ibu, membuka Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Sama-sama pasal 4, kaum Bapak yang Matius, kaum Ibu yang Lukas. Ini kita untuk salah satu contoh aja bahwa kita bisa melihat konsep atau pemahaman orang tentang ineransi Alkitab ini dengan cara yang baru nih. Oke, yang Matius ya. Nah, Bapak Ibu, kaum Bapak, coba salah satu open mic, buka mic-nya, lalu katakan atau ceritain step pertama ketika Yesus dicobai di padang gurun, kemana dulu? Step pertama, step kedua, step ketiga. Siapa yang mau bantu kita semua, boleh open mic. Melihat Alkitabnya, kaum Bapak di Matius pasal 4. Maksudnya pencobaannya itu apa-apa dulu gitu ya, Lek? Iya, urutannya. Batu menjadi roti. Batu jadi roti. Yang kedua, Kebubungan bait Allah. tapi Pak Jarwo lihat Alkitabnya nggak? Lihat Matiusnya nggak? Oh, Coba dilihat Matiusnya. iya. Yang pertama, batu jadi roti. Terus ke kota suci. Yang kedua, bait Allah. jatuhkan diri. Terus yang ketiga ke gunung yang tinggi. Yang ketiga, ke gunung yang tinggi. Iya. Saya baru Nah, nulis tuh di kasut. Kenapa? Saya baru nulis tuh di kasut. Oh, baru nulis di kasut. Ingat Sekarang kita lihat yang Lukas, Bapak Ibu. Lukas 4. Lukas 4, ayat 1 sampai 13. Oh iya. Roti. Lukas 4, yang pertama apa? Batu ya. Ya. Batu jadi roti. Yang kedua, Gunung tinggi. gunung tinggi duluan. Baru yang ketiga, menjatuhkan diri. Betul ya? Iya. Kisahnya sama, urutannya bisa beda. Apakah berarti Alkitab ini salah? Mana yang benar? Dibawa ke atas dulu atau di yang satunya dulu? Nah, konsep pemahaman ineransi Alkitab, bahwa Alkitab itu, mana tadi soal ineransi ya, kita back sedikit ya. Ineransi yang mengatakan bahwa kitab suci dalam naskah aslinya tidak membenarkan apapun yang bertentangan dengan fakta. Berarti dia mau bilang kitab suci dalam naskah aslinya sesuai dengan fakta. Yang jadi persoalan, faktanya mana yang benar nih? Versi Matius atau versi Lukas? Kan dua-duanya akan mengatakan bahwa versi saya fakta yang paling betul, gitu kan? Nah, itu kenapa GKI tidak memahami ineransi Alkitab. Lalu bagaimana kita menyikapi tentang
dua perbedaan fakta tentang urut-urutan yang berbeda ini. Nah, kita melihat bahwa urut-urutan itu bukan yang utama lah. Mau yang mana dulu, bukan yang terpenting deh. Yang terpenting adalah berita bahwa Yesus dicobai, dibawa oleh roh untuk dicobai, lalu ia berhasil melewati pencobaan dari iblis. Itu yang terpenting. Dibandingkan detail-detail yang ada di dalamnya. Karena detail-detail itu hanya mendukung apa yang sebetulnya ingin dikatakan oleh penulis Injil. Itu kenapa ketika kita membaca Injil, membaca Alkitab, kita nggak bisa ayatiah, ayat per ayat, kok ini maksudnya apa gitu ya. Kita nggak bisa hanya sekedar ayatiah, tapi kita harus melihat itu secara alkitabiah. Alkitab itu tuh mau bicara apa sih? Alkitab itu tuh bicara tentang Sang Firman itu. Alkitab itu bicara tentang keselamatan yang Allah beritakan lewat Yesus Kristus. Itu yang mau lebih penting dibandingkan urutan mana yang duluan, menjatuhkan diri dulu atau disuruh menyembah dulu gitu ya. Nah, dari sini saya akan membacakan atau merangkum 10 poin ajaran GKI mengenai Alkitab yang sebetulnya dari tadi itu udah kita bahas. Ini hanya sekedar recap saja. Dapat dari mana ini? Sekali lagi, ini ada di sini, Bapak Ibu. Di Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia. Bapak Ibu penatua atau yang dulu pernah penatua, pasti ini menjadi buku di samping Alkitabnya lah setiap kali PMJ gitu ya. Nah, 10 poin ajaran GKI yang ada di situ di bagian lampiran. Poin pertama mengatakan bahwa Alkitab itu bersifat kanonik. Kanonik itu apa? Minggu depan kita akan belajar dari Pendeta Riani yang akan menjelaskan gimana sih Alkitab dari yang tertulis di masa lampau itu bisa jadi Alkitab yang jadi buku seperti yang kita pegang saat ini gitu ya. Alkitab bersifat kanonik menjadi sebuah ukuran yang dianggap cukup untuk pertumbuhan iman orang Kristen. Yang kedua, bahwa Alkitab itu berisi kesaksian menyeluruh mengenai Allah. Jadi dari awal sampai Wahyu sana, yang mau diberitakan itu satu, yaitu Allah Tritunggal itu, yang hadir melalui diri Yesus Kristus. Alkitab berisikan jawaban manusia atas penyataan Allah. Allah yang membuka diri untuk dikenal, untuk bisa apa ya Pak Jarwo ya? Banget sampai hilang katanya. Untuk bisa dikenal lah oleh manusia. Dipahami walaupun tak terpahami begitu ya. Yang membuka diri gitu ya. Lalu Alkitab itu berpusat pada Allah Trinitas. Ia bicara soal kerajaan Allah dari awal sampai akhir. Walaupun mungkin kata kerajaan Allah tidak selalu muncul, tapi sebetulnya yang ingin diberitakan itu soal satu hal, kerajaan Allah. Allah yang bertakhta, Allah yang memerintah. Alkitab harus dipahami sebagai satu kesatuan, berita kasih Allah, tidak bisa dipenggal-penggal. Meskipun Alkitab Perjanjian Lama menunjukkan kok Allahnya serem, jahat, mendendam gitu ya. Alkitab di Perjanjian Baru Allahnya baik, lemah lembut gitu ya. Lalu kemudian kita bilang, udahlah saya percaya Perjanjian Baru aja. Nah, nggak bisa. Alkitab harus dipahami sebagai satu kesatuan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita mengimani bahwa Alkitab ditulis dan disusun dengan kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Lebih detailnya di minggu depan akan dibahas oleh Pendeta Riani. Alkitab ditulis oleh manusia, dalam bahasa manusia, dalam konteks kehidupan manusia pada saat itu. Psikologi manusia bermain dalam penulisan Alkitab. Konteks sejarah bermain dan mempengaruhi penulisan Alkitab. Kondisi politik turut mempengaruhi penulisan Alkitab, karena Alkitab ditulis oleh manusia. Tapi jangan lupa ya. Sorry, Lek.
Poin nomor 7 sama dengan poin nomor Ya. 2. Poin nomor 7 yang Alkitab ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia itu sama dengan yang poin 2, Lek. Sama dengan Poin 2. Lah, poin 2, Alkitab berisi kesaksian menyeluruh. Enggak, Lek. Berarti saya salah ngelihat. sorry. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Sorry, Lek. Pak. Setidaknya menunjukkan bahwa slide saya dibaca itu, Pak. Masih, Pak. Enggak, saya lagi baca yang 1 sampai 5, slide pun sudah berganti ke 6 sampai 10. Jadi nomor 2-nya seperti itu. Oh, iya. Ya. Oke, Lek, thank you, Lek. Poin 8. Kebenaran dan kesaksian Alkitab bukan hanya berlaku dalam budaya dan sejarah di mana ia dituliskan, tetapi juga berlaku bagi kita dalam budaya dan sejarah kita. Meskipun ia ditulis dalam budaya tertentu, dalam sejarah tertentu, gitu ya. Poin 9, Alkitab menjadi dasar dan pedoman bagi perbuatan dan kehidupan orang beriman. Dan yang terakhir, GKI memahami bahwa Roh Kudus itu bekerja dari sebelum penulisan hingga saat ini dan masa yang akan datang. Nah, maka kita ketika membaca Alkitab, libatkanlah Roh Kudus dalam upaya kita memahaminya. Nah, itu Bapak Ibu, 10 poin ajaran GKI mengenai Alkitab yang bisa kita lihat di Tata Gereja Tata Laksana, dan poin-poin lainnya yang tadi boleh saya sampaikan sebelumnya. Semoga pertemuan ini bisa membantu kita untuk semakin memahami tentang apa sih Alkitab dan bagaimana GKI melihat Alkitab, gitu ya. Saya stop share. Mari Po, kita dibantu untuk kita berdiskusi bersama, belajar bersama. Oke. Terima kasih, Lek, untuk penyampaiannya yang sangat baik. Bapak Ibu, Sama-sama. jadi itu ya, mungkin memberi wacana baru bagi kita, tapi mungkin juga tidak, lebih menguatkan saja gitu. Mungkin juga begitu toh gitu. Dengan segala keterpukuan, dengan segala keterbiasaannya, mari seandainya yang ada yang mau bertanya untuk lebih memperjelas lagi, Alek menyediakan dirinya untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu. Itu Mas Jarwo. Bang Dapot, silakan Bang Dapot. Biar nggak ngantuk nih. Yo. Monggo. Ya, Alex. Saya mau coba, ini kebetulan kita membahas tentang Matius ya, percobaan. Pencobaan. Saya ditulis oleh Matius. Betul Ya. Kemudian saya runtun ke ayat berikutnya. Kemudian ini siklusnya itu Yesus dicobai, terus baru kemudian murid baru dipilih. Jadi saya lagi coba pikir, aduh, ini kan muridnya belum ada. Ini kesaksian siapa? Atau barangkali gini, Yesus sekali waktu walaupun dia ditulis, Yesus bercerita kali dengan muridnya. Pemahaman saya seperti itu. Mungkin ya, bahwa Matius dengar, oh Yesus tuh cerita dulu saya cobain gitu. Atau memang si Matius memang udah waktu itu udah tahu Tuhannya dicobain, disaksikan, ditulis sama dia. Kira-kira gimana memahaminya gitu? Karena sekuensinya kok Yesus percobaan padang gurun, terus tampil di Galilea, terus kemudian dia milih murid-muridnya. Gitu ya, Alex ya. Logika saya jalan nggak kalau kayak gitu? Kenapa Pak Dapot? Logikanya bener nggak gitu? Jadi atau memang ada yang salah, Bang. Lek, silakan Lek. Karena namanya Yesus sebenarnya ini udah milih terus di apa namanya isengnya jangan di Injil aja, kita iseng mundur lagi ya sedikit ya. Ini berkaitan juga nih dengan Injil. Tadi kan Pak Dapot mempertanyakan, ini
gimana nih logika penulisannya, sequence-nya gitu ya. Perasaan pas ketika Yesus harusnya belum ada tuh murid-murid. Nah, saya menunjuk slide ini Bapak Ibu. Ini kita mundur ke jangankan tentang Injil, ini kita mundur ke kisah penciptaan. Nah, ini kami belajar di katekisasi juga nih, kisah penciptaan. Hari pertama terang dan gelap. Hari kedua Allah memisahkan air di atas, di bawah. Hari ketiga tumbuhan. Hari keempat benda-benda langit. Hari kelima bla 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 ikan. Hari keenam binatang dan manusia. Pertanyaannya, manusia baru di hari ke-6. Tahu dari mana dia urutannya 1, 2, 3, 4, 5? Anak-anak. Tahu dari mana sampai lihat ngarang di manusia? Itu kita lihat ini pasal. Perhatikan kapan manusia diciptakan. Nah, kalau di pasal 1 manusia di Kejadian pasal kedua di ayat yang 9, Tuhan Allah menumbuhkan pohon ini yang dan baik, bla bla bla. Ada sungai mengalir, yang pertama namanya Allah mengambil manusia, ditempatkan ke Eden. Nah, kedua, ayat 5. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun, belum ada tumbuhan di hari ketiga di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Padahal air udah ada tuh di hari kedua. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas membasahi seluruh permukaan air. Ketika itu lah Allah membentuk manusia. Kelar tumbuh-tumbuhan, Allah dikatakan di pasal 2 itu membentuk manusia. Berarti manusia bukan di hari ke-6 dong. Ditambah lagi, kalau kita lihat yang pasal pertama, Allah itu menciptakan manusia, plok manusia. Di pasal yang kedua, Allah nyiptain Adam dulu. Baru Allah nyiptain Hawa. Loh, kok ini dua kisah ini bisa beda? Ini mana yang benar gitu ya? Alkitabnya sama, bahkan cuma beda halaman, 1 halaman lebih tuh, kok kisah urut-urutannya itu bisa beda? Ini salah apa bagaimana gitu? Kalau salah kok nggak diperbaikin selama ini? Nah, disinilah kita memahami bahwa Alkitab adalah kesaksian mengenai karya Allah. Itu yang pertama ya. Kita memahami bahwa Alkitab ini ditulis manusia yang mempersaksikan tentang karya Allah. Gimana caranya manusia tahu karya Allah di hari ke-1 sampai ke-5, sementara mereka baru ada di hari ke-6? Pada saat itu, Bapak Ibu, sains itu belum seperti kita. Yang saat ini yang bisa melihat bumi itu bentuknya bulat. Kita tarik agak kebalik ya, ke belakang ya. Alex, kenapa kita cerita panjang lebar sampai kisah penciptaan? Percayalah, ketika kita bicara soal ini akan membantu pemahaman kita tentang melihat Alkitab itu seperti apa. Di situ dikatakan di pasal 1, Allah itu memisahkan air di darat sama air di udara. Yang memisahkan adalah cakrawala. Seperti apakah bentuknya pemahaman cakrawala yang dipandang oleh penulis pada saat itu? Kita saat ini tahu bahwa bumi itu bulat. Tapi karena kita udah bisa, ada manusia yang keluar negeri, keluar angkasa ngelihat bumi itu bulat. Saat itu manusia belum ada yang bisa terbang. Jadi dalam bayangan mereka, bumi itu datar. Makanya ada konspirasi bumi datar gitu ya. Bumi itu datar, ada ujungnya di sana, ada ujungnya di sini. Di sini ada laut, air berarti di bawah.
suatu hari ada hujan dari atas turun. Berarti ada air di atas, makanya mereka menceritakan bahwa air itu di bawah dan di atas. Cakrawala bentuknya seperti apa? Seperti tudung saji. Jadi manusia di tengah, tanah, daratan, kayak meja gitu ya, baru tudung saji, itu cakrawala. Air di atas, air di bawah. Nah, itu pemahaman penulis Alkitab pada saat itu, karena mereka tidak secanggih sekarang pemahaman Alkitabnya. Sainsnya. Yang jadi persoalan, dari mana mereka tahu ini semua? Nah, dulu itu para imam, orang-orang orang-orang yang ditokohkan, mereka itu tuh tradisi lisan. Mereka mencoba menjawab kehidupan itu awal mulanya seperti apa sih gitu ya. Gimana sih manusia bisa terbentuk? Gimana sih manusia kok akhirnya ada yang jahat ya, ada yang berdosa ya. Lalu mereka dengan tuntunan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, menuliskan kisah ini. Kisah bagaimana bumi diciptakan, kisah bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, ini nih cakrawala tadi itu nih. Pak Jarwo nunjukin kita nih. Jadi pemahaman mereka tuh bumi itu datar. Cakrawala ini memisahkan air di atas dan air di bawah. Lalu dari tradisi lisan itu mereka ini menceritakan bagaimana ini dibuat gitu ya, dibentuk. Hari pertama, sampai hari ke-6, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Lalu bertanyalah kita, loh, kalau begitu kisah penciptaan itu karangan manusia dong. Berarti dia kayak mitos dong. Kayak dongeng aja dong, kayak dongeng sebelum kita tidur. Orang tua kita bercerita. Tentu kita sebagai orang Kristen tidak memahaminya seperti itu. Kita memahami bahwa Roh Kudus itu bekerja lewat ilham yang mereka berikan, yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada para penulis. Nah, inilah kenapa kelompok ateis, teman-teman ateis, mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu, atau mereka lebih tepatnya menganggap bahwa Alkitab itu tuh kumpulan kisah dongeng aja lah. Masa kehidupan diciptakannya seperti itu sih? Nah, karena memang mereka melihat Alkitab itu seperti ensiklopedia, dan ketika sains tidak membuktikan itu, mereka menganggap bahwa buku ini keliru. Nah, kita orang Kristen tidak melihat Alkitab itu sebagai buku ilmu pengetahuan, walaupun mengandung ilmu pengetahuan. Kita tidak melihat itu sebagai buku sejarah, walaupun mengandung sejarah. Tapi kita melihat itu adalah kitab suci, tulisan, kumpulan tulisan yang menceritakan bagaimana manusia pada saat itu tuh menghayati Allah. Bagaimana mereka menghayati Allah dengan segala karya dan kekagumannya. Nah, itu kenapa kita nggak bisa melihat Alkitab ini dari sudut pandang sains. Itu soal Kejadian, termasuk juga soal Matius dan Lukas yang tadi Pak Dapat pertanyakan. Selain itu juga, Bapak Ibu pernah nggak, atau kita sama-sama tahu kisah tentang yang Yesus menyendiri, berdoa sendiri di Taman Getsemani. Kalau Yesus sendiri, doa sendiri, murid-muridnya gimana caranya tahu apa yang Yesus doakan pada saat itu? Oh, mereka nggak ada di sana kok. Bahkan ketika Yesus balik, mereka katanya bobo. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana kita melihat ini? Nah, kita melihat bahwa kisah ini adalah kisah yang dituliskan oleh para penulis Injil, yang mereka itu diilhami oleh Roh Kudus. Nah, penulisan bagaimana Injil ini ditulis, nanti minggu depan Bapak Ibu akan belajar tentang sumber-sumber penulisan. Kok ada Matius, Markus, Lukas, tempatnya bisa beda, tapi bisa sama, bisa agak beda, mana lebih tua dia. Yesus mati, ada rentang jarak sebelum Alkitab itu ditulis. Nanti kita akan belajar di minggu depan. Injil itu kan tentang Yesus Kristus nih Bapak Ibu. Injil paling tua itu tuh tahun berapa sih? Paling tua atau paling muda? Paling tulis lah, katakan 60.
Yesus mati sekitar ada jarak sekian puluh tahun. Akhirnya kitab itu ditulis. Ini apa yang terjadi? Itu tradisi sana cerita sini, cerita sana, cerita sini. Loh, Kak Alex, berarti kalau kayak gitu, kalau orang hanya berdasarkan cerita-cerita, berdasarkan kata si ini, kata si itu, Injil kita nggak valid dong, Kak Alex. Nah, kita melihatnya tidak seperti itu. Kita melihat penulis itu diilhami oleh Roh Kudus. Proses kanonisasi itu tuh proses di mana tulisan-tulisan artefak-artefak itu, mereka kan dulu kan nulis kan nggak di Microsoft Word ya Bapak Ibu. Mereka nulis tuh di kulit sapi, kulit lembu. Tapi kulit lembu itu tuh mahalnya luar biasa. Saya lupa kitab apa ya yang ditulis, padahal itu kitab tuh pendek, ditulis oleh kulit lembu, dan membutuhkan lembu sekitar berapa puluh ekor untuk satu kitab itu aja. Lalu kemudian prosesnya berganti jadi ke papirus. Papirus itu tuh tanaman, mereka tulis di sana, macam-macam. Lalu itu kan tersebar kemana-mana. Terus akhirnya dikumpulin lah semuanya, dikumpulin oleh bapak-bapak gereja, kemudian diolah, dikanonisasi, disatuin, akhirnya bisa jadi Alkitab ini. Jadi kalau kita melihat Alkitab yang ringan, tebal, begini, percayalah, di zaman dulu itu tuh prosesnya panjang sekali sampai bisa seperti ini. Dan itu tuh makan waktu berabad-abad. Sekali lagi, minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana itu semua bisa jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Pak Dapot, hal-hal detail seperti itu, kronologi seperti itu, kita akan bisa temukan celah di mana-mana. Tapi iman kita ingin lebih melihat bahwa apa sih sebetulnya yang ingin diberitakan oleh Allah. Alkitab ini tuh sedang ingin mempersaksikan apa sih? Dan yang lebih esensial itu harus mengatasi detail-detail yang mungkin kita temukan, kok seperti ini. Gitu. Kira-kira begitu Pak Dapot yang bisa saya katakan. Ya, terima kasih Alex ya. Banyak membantu memahami. Memang itu kuasa dari Roh Kudus juga ya. Betul Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bang Dapot. Terima kasih Kak Alex. Sama-sama. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Nurdin silakan. Loh, kok tahu saya? Wah, sakti yuk. Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Kak. Luar biasa pemahaman yang saya jadi ingat dulu ya waktu belum mengenal Kristus itu Alkitab atau katakan ya Alkitab yang dipercayai itu betul-betul diidolakan sekali sehingga lebih baik disimpan di atas lemari sampai berdebu daripada nanti terjatuh kemudian terinjak. Quran, ya, kira-kira seperti itu. Tapi dari pemahaman yang kita barusan Penatua Alex sampaikan, luar biasa bahwa kita diberikan gambaran tentang bahwa Alkitab kita ini supaya tidak dijadikan idol, maka sudah barang tentu pasti ada satu kesalahan dan lain-lain. Saya ada pertanyaan yang agak menggelitik, yang selama ini memang menjadi sesuatu hal yang jadi kadang-kadang menjadi perdebatan juga ya. Boleh ngambil dari Perjanjian Lama ya, Lex ya? Boleh Pak Nurdin. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 22, ini ada dua ayat yang mungkin ingin saya tanyakan. Kejadian 3 ayat 22. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini ada kata-kata kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya,
itu Allah lagi ngobrol sama siapa kira-kira ya? Hmm. Kalau disampaikan bahwa di sini salah satu dari kita, berarti kan di situ minimal ada 2 orang ya. Iya. Nah, itu pertanyaan satu. Yang kedua, ayat yang ke-24-nya. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Seringkali kita berdebat bahwa Adam dan Hawa itu tinggal di surga bersama-sama Allah. Iya kan? Apakah ketika dia berdosa itu dibuang ke bumi, berarti surga dan bumi itu berbeda jauh tempatnya kan? Tapi di sini dikatakan ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Seolah-olah Taman Eden itu ya kalau misalkan katakanlah ini BSD ya mungkin dikirim ke Bintaro gitu kan, jadi cuman beda tempat aja gitu ya, barat dan timur. Itu kira-kira gimana? Karena selama ini kan kita menganggap bahwa surga itu adalah satu tempat yang kita nggak bisa menjangkau gitu ya. Kira-kira itu aja 2 pertanyaan yang mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin. Saya coba jawab yang pertama dulu ya. Ya. Yang soal kita. Nah, bagaimana saya menjawabnya ya? Jadi Bapak Ibu, nanti kita kan akan belajar teologi Perjanjian Lama. Nah, saya nggak tahu apakah nanti pembicara akan membahas secara khusus tentang kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Nah, itu menjadi satu kelompok pasal yang menurut saya unik, tapi rasanya sayang kalau saya bongkar sekarang begitu ya, biar pembicara itu yang bisa menjelaskannya. Karena pasal ini tuh, pasal 1 sampai 11 itu tuh termasuk kisah penciptaan, manusia jatuh dalam dosa dan sebagainya, itu tuh pasal khusus tuh. Di sini ada kata kita. Nah, kita kembali lagi bahwa Alkitab adalah kumpulan kitab yang ditulis oleh manusia, yang mereka mempersaksikan atau berisi tentang refleksi mereka tentang pergumulan mereka dengan Allah. Oke, itu refleksi mereka tentang Allah. Kata kita di sini perlu kita pahami juga dengan konteks penulisnya. Pada saat itu, penulis Perjanjian Lama itu masih dipengaruhi besar oleh kebudayaan Yunani. Ini menurut satu versi, dan nanti akan saya bercerita tentang versi yang lain. Versi 1 mengatakan bahwa para penulis itu tuh dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Dan kebudayaan Yunani itu memahami itu politeisme. Allah itu tuh lebih dari satu. Jadi mirip dewa-dewi lah. Nah, maka ketika menulis ini, mereka terpengaruh oleh pandangan bahwa Allah itu tuh seperti dewa-dewa. Kalau Bapak Ibu nanti belajar tentang mitologi Yunani, iseng aja googling begitu ya, cari kisah penciptaan mitologi Yunani. Mereka pun punya versi kisah penciptaan mereka masing-masing. Ada yang mirip versi Kejadian, ada yang dewa menangis, air matanya turun ke bumi, air matanya itu jadi manusia, macam-macam versinya. Nah, penulis Kejadian ini terpengaruh atau hidup dalam konteks pemahaman bahwa Allah itu tuh politeisme, lebih dari satu. Versi lain mengatakan bahwa kita ini penulis sudah memahami bahwa Allah itu Allah Trinitas. Dan Roh Kudus. Inilah itu brand yang
kan ngobrolin sesama di Allah. Jadi diobrolin sama sekian dari kejadian 1 sampai jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah kan ini yang jauh lebih penting dari itu semua. Yang pertama adalah bahwa para penulis orang-orang dulu tuh menghayati dan mengimani ini ditulis maka penulis melalui ilham kudus mereka di sini nggak dikatakan iblis ya Bapak Ibu, tidak ada dikatakan woman digoda oleh iblis, digoda oleh ular. Alam kreasi manusia dirinya sendiri bayangkan kita tadinya jatuh dalam rusak gitu kan. Itu yang mau karena mungkin penulis itu ya hanya menggambar di sebelah kayak gitu ya. Subuh saya ke Jogja sendirian naik